Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Nasihatku kepada saudara-saudaraku kaum pria atau para suami yang memiliki syahwat besar yang sulit untuk tersalurkan dengan istrinya dikarenakan istrinya sedang mengalami haid atau nifas yang terlalu lama, atau mungkin istrinya hamil, kemudian kalau mau berhubungan selalu mengeluh kesakitan gitu ya, atau alasan apapun, maka ada solusi agar dia tidak terjatuh pada perzinahan. Jadi dikala istrinya mengalami keadaan yang demikian itu dan dia mau poligami juga nggak berani atau nggak memungkinkan apapun keadaannya gitu ya, maka ada solusi jamaah sekalian, yaitu agar dia bisa selamat dari perzinahan. Yaitu dengan cara apa? Itu dalam hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berdasarkan suatu riwayat jamaah sekalian bahwasannya Nabi kita SAW itu pernah berjumpa rayu dengan istrinya dalam keadaan istrinya sedang mengalami haid gitu ya. Jadi kalau Nabi SAW menginginkan untuk berjumpa rayu dengan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid, maka istrinya diperintahkan oleh Nabi kita SAW untuk meletakkan kain atau menutupkan kain antara pusernya dan juga lututnya. Jadi ditutup. Jadi seperti tujuannya adalah itu tadi ya, hikmahnya adalah agar tidak sampai terbawa atau nafsunya terlalu besar sehingga sampai berhubungan yang terlarang itu. Karena di antara hubungan terlarang adalah berhubungan dengan istrinya walaupun sebenarnya halal, tapi dalam keadaan istri sedang haid atau nifas tidak boleh. Atau boleh juga dengan cara jamaah sekalian, bisa juga dengan cara apapun sebenarnya. Jadi yang dilarang bagi antum saat itu adalah berhubungan dengan istrinya pada kemaluan dan dubur. Jadi antum boleh berhubungan dengan istri melalui anggota tubuh istrinya mana saja. Jadi di kalangan ulama ada yang disebut tafkhidh. Tafkhidh itu adalah ya berhubungan ya kemaluannya digesek-gesekkan pada antara kedua pahanya istri, ya, atau pada perutnya gitu ya. Jadi seperti itu keadaan. Jadi tujuannya jamaah sekalian, ya yang penting bagi laki-laki kalau memang sudah merasa puas gitu ya, ya udah selesai dia. Namun jadi adalah solusi, atau bagi sang suami bisa melakukan ya dengan cara meminta kepada istrinya untuk mengonani kemaluannya seperti itu. Jadi sang suami diharamkan untuk onani dengan tangannya sendiri. Istilahnya kata ulama adalah an-nakihu yadahu. Jadi menikahi tangannya sendiri nggak boleh. Tapi kalau itu dengan menggunakan tangannya istri atau pahanya istri atau perutnya dengan istri itu nggak apa-apa, nggak masalah ya mas kalian. Dan itu adalah solusi ya mas kalian ya bagi orang yang mengalami keadaan istri yang demikian itu, kemudian dia sendiri poligami tidak bisa gitu ya. Apalagi zaman sekarang tidak ada perbudakan, maka itu adalah solusi ya seperti itu. Makanya Aisyah pernah ditanya tentang bagaimana berhubungan dengan istri dalam keadaan istri sedang haid. Ya, Aisyah berkata, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu dengan perempuan yang haid kecuali nikah saja. Nikah yang dimaksud oleh Aisyah di situ maksudnya adalah berhubungan pada kemaluan. Jadi nikah itu bisa bermakna akad atau bisa bermakna berhubungan pada kemaluan itu. Yang dilarang bagi kita saat itu adalah berhubungan pada kemaluan saja. Adapun yang lain itu terserah. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana hukumnya berhubungan lewat oral seks? Orang Arab disebut al-jinsul famawi gitu ya. Nah, tentang masalah hal itu jemaah sekalian, tidak ada larangan dan juga keharamannya untuk melakukan demikian itu. Ini ulama membahasnya seperti itu juga ya. Namun ada namunnya ya. Namun adalah lebih baik tidak dilakukan. Sekali lagi memang tidak ada dalil yang dilarang. Kalau tidak ada dalil larangan maka hukumnya halal, boleh. Istri sendiri kok gitu ya, halal begitu. Namun ternyata ada lebih baiknya atau sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Ya, tidak dilakukan. Sebab ya, pertama ini adalah tidak layak, tidak pantas gitu ya bagi orang yang memiliki jiwa masih normal, itu nggak layak seperti itu. Yang pertama.
Terus yang kedua, ketika sang suami itu dalam keadaan dia bergairah gitu ya, maka satu dia akan mengeluarkan cairan sebelum sperma yang disebut sebagai madhi, dan itu hukumnya najis. Madhi jemaah sekalian, hukumnya itu adalah najis ya. Dan sang suami saat mengeluarkan madhi, perempuan pun demikian itu. Sang suami mengeluarkan madhi itu umumnya itu nggak terasa aja mas, nggak terasa, sering nggak terasa. Jadi kadang terasa, kadang tidak. Nah khawatir madhi yang najis itu tertelan dan menelan sesuatu yang najis adalah haram, maka hendaknya tidak dilakukan. Jadi sesuatu yang menuju pada keharaman maka hendaknya juga tidak dilakukan. Jadi pilihlah silakan anggota tubuh istri mana saja selagi itu adalah bukan pada kemaluan ya, kemudian lagi bukan pada duburnya, dan selanjutnya juga bukan pada mulutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menghindarkan kita dari perzinahan yang sekarang ini banyak marak di mana-mana jemaah sekalian. Semoga Allah menjaga kemaluan kita, mata kita, kemudian seluruh anggota tubuh kita dari keharaman, sehingga Allah mematikan kita dalam keadaan Allah meridhoi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.